saja. Ya, one. Nggak ada orang Indonesia menyebut satu dalam Inggris itu one. Nggak ada, one. Makanya kalaunya Allah, bahasa Arabnya Allah, orang Indonesia juga menyebut Allah. Nggak ada Allah. Dari mana Allah? Nah, biar kau tahu tuh, ya. Kayak gitu juga. Makanya nggak usah ngotot. Saya tidak Tuh, ngotot. saya kasih tahu Anda. Ucup. Saya tidak ngotot, Ucup. Saya hanya meluruskan tentang pembahasan Anda. Anda tadi sampaikan bahwa orang Kristen itu menyembah tiga. Saya kembali ke dasar Pancasila. Tuh, terus kau bilang, Ucup bilang tentang Allah. Kita ini sebut itu normalnya Allah. Kita tidak bilang Allah. Tidak, kita bilang Allah. Kalau memang itu Kalau bahasa Allah itu dari mana? Nggak dikenal. iya itu kan kalian, versinya kalian. Tidak bisa bawa ke kami. Allah tidak itu nggak bisa. dikenal. Tidak bisa kamu bawa ke kita, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ya Tidak kalau bisa. kalau yang nggak bisa dibawa ke Anda, nggak usah pakai kata Allah. Balikin ke pemiliknya. Ngapain coba? Ya udah balikin ke pemiliknya umat Islam gitu. Ucup begini. Satu hal saja ubah ya. aja bahasa Anda. Sebut aja bahasanya Theos. Silakan. Ngapain pakai Allah? Jadi begini Ucup. Mungkin Ucup ini orang luar biasa yang sudah belajar kitab sucinya orang Kristen. Ucup punya sudah mendalami. Saya kan dari Perth ini saya sudah 3 kali ya izinnya. Saya sudah 3 kali naik ini. Sudah 3 kali kemarin dulu. Terus berapa bulan lalu saya pernah naik. Ada di Ucup punya siaran langsung TikTok ini. Jadi Ucup sudah belajar panjang lebar. Hanya saya mau tanya satu hal saja. Nabi Muhammad yang lebih duluan atau Yesus yang lebih duluan? Ya, Nabi Muhammad dengan Yesus ya jelas Yesus lebih dulu. Terus? Kalau Yesus lebih Nabi dulu. Isa lebih dulu. Kalau Yesus lebih dulu, terus kenapa kalian lebih mengandalkan Muhammad daripada Isa? Kami lebih angkat Muhammad daripada Isa. Kalau menjatuhkan Nabi Isa nggak ada. Oke, kecuali baik. Kristen. Baik, saya izin ya, sebelumnya saya izin. Sedangkan kalau di Muhammad, kalau di Yesus itu dia tidak mengajarkan kita boleh tipu dalam apapun. Tapi kalau dalam Islam itu Kalau Kristen boleh segala hal, Bu. Gampang tuh. boleh tipu. Kalau di Kristen boleh tipu dalam segala hal. Oh, Tuh, tidak. sayang. Contoh di kitab suci mana? Di Injil mana? Dari Yesus tuh kata-kata, ingat. dari Matius sampai di Yohanes. Kata Paulus ya, kamu buka Roma 3 nomor 7. Boleh tipu dalam segala hal. Saya bicara Yesus, pribadi Yesus, bukan Paulus. Saya bicara pribadi Yesus. Makanya kok selalu jawab ini melenceng terus, adik. Bukan, saya jawab dari kitab Anda. Maksud saya begini, dari perkataan Yesus itu dari Matius sampai di Yohanes. Yang saya sekarang bicara nih. Tidak, Yusuf. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, jadi dusta itu harus melimpah gitu. Jadi kalaunya di Islam boleh berbohong 3 hal, kalau di Kristen boleh berbohong semua hal gitu. Sekarang begini Yusuf. Dengan kakak punya pertanyaan tadi Yusuf yang ganteng, semakin dari tambah bagus. Kakak bicara antara Isa dengan Muhammad, dengan Yesus dengan Muhammad, bukan kau bawa Rasul Paulus. Yesus tidak mengajarkan kami untuk tipu dalam segala hal. Itu Yesus. Sama Nabi Muhammad juga. Yesus. Begitu. Yang saya bahas ini versi Yesus. Saya tidak bicara kayak Rasul Paulus. Kembali kau baca dari Matius sampai dengan Yohanes. Kau baca di situ, adakah Yesus mengajarkan untuk umat Kristen tipu dalam segala hal? Adakah tidak? Ada. Di mana kalau Yesus ajar? Ini yang Yesus bukan Rasul Paulus, bukan adik. Ya Yesus ya, kata Yesus, kau duluan datang ke pesta. Aku belum waktunya. Setelah murid-muridnya datang ke pesta, berangkat menuju pesta, dia nyelinap terbang juga ke pesta, jalan ke pesta. Begini adik. Itu salah satu tepu Yesus itu. Adik Yusuf. Waktu itu kan disebut dengan jam.
Waktu disebut dengan Iya, jam. itu salah salah. Ya udah, salah satu tepu Yesus itu. Bukan, saya punya jam belum tiba, dalam arti masih ada pekerjaan yang lain yang harus dia kerjakan. Setelah jamnya, waktu untuk dia pergi baru pergi. Adik, Kata Yesus, kamu duluan. Adik, Kata Yesus, kamu duluan. Jalan kamu ke pesta itu. Nanti aku dijaga Yahudi. Adik, Setelah muridnya jalan, dia jalan juga. Datang juga. Kok kapan lahir? Datang juga. Rupanya datang juga Yesus ya. Tidak. Adik, Dikibulinnya murid-muridnya. Begini adik. Adik, kau dengar dulu adik Yusuf, kau dengar dulu. Itu di saat itu Yesus menyampaikan ke murid itu, kalian duluan, saya punya jam belum sampai, masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan, begitu. Sehingga mereka lebih dulu ke sana, dia tidak bersama dengan murid-murid. Waktu ini kan jam, begitu jam. Kalau sekarang ini jam belum waktu saya untuk saya pergi ke sana. Jadi kalian jalan duluan, itu bukan tipu. Kalian duluan, saya akan menyusul, sudah jelas kan? Kalau di situ kalian Enggak ada dia bilang akan menyusul. Sabar Yusuf, kalau di situ Yesus bilang begini, kalian pergi saya tidak datang. Baru nanti Yesus muncul, itu tipu. Tapi waktuku belum tiba, kalian pergi dulu. Ini perbedaan. Beda adik, kau harus bisa memahami. Yesus mengatakan tidak berangkat ya. Tidak berangkat. Disuruhnya muridnya duluan. Kan kayak gitu. Karena Yesus diincar orang Yahudi. Kalau aku berangkat kata Yesus, udah pasti ketangkap. Makanya muridnya disuruhnya duluan gitu. Sekarang ayat lagi nih. Ketahuan. Rupanya Yesus pakai cara lain. Jalan yang lain dia bawa dia ke pesta. Pengen juga kebelet juga Yesusnya ke pesta. Padahal apa? Dia nggak mau. Katanya dijaga Yahudi. Kamu duluan. Tidak ada juga dalam situ kok yang karang ini. Yusuf terlalu Yusuf tidak boleh. Jadi begini, muridnya aja ditipu Yesus, macam mana coba? Tidak ada tipu di situ, adik kau dengar baik-baik ya. Orang Kristen ini, kau dengar ini, kakak orang Kristen ini tidak pernah ganggu kan punya Nabi Muhammad, kan punya agama, kita tidak pernah ganggu. Orang Katolik khususnya ya. Terus keledai orang udah dibalikin belum? Keledai orang udah dibalikin Yesus belum? Apa tuh? Saya tidak dengar baik. Loh, Yesus ambil keledai orang, gak tahu Anda? Itu pinjam kan? Itu pinjam. Kapan dibalikin? Kapan dibalikinnya? Dipinjam begitu. Iya. Pinjam kalau gak dibalikin apa namanya? Saat itu tidak tercatat secara rinci dalam kitab suci perbuatan-perbuatan Yesus seluruhnya. Kalau diceritakan dalam kitab suci, maka penuhlah kitab suci itu. Adikku yang terhormat. Apa salahnya kalau Yesus pinjam pada hari itu tinggal nambahin satu ayat, di jam sekian Yesus telah mengembalikan keledainya. Mana itu? Jadi perjalanan Yesus itu yang inti-inti dalam kitab suci yang dituliskan di dalam begitu. Tidak ada satu hal yang adik Yusuf mau ketemu dengan adik Yusuf punya seiman di keledai orang aja nggak balik. Gimana ceritanya keledai orang pun nggak balik? Kau persoalkan keledai lagi. Kau persoalan keledai. Berat emang. Keledai aja nggak balik. Macam mana? Itu kan tidak tercatat di dalam kitab suci keledai yang dipinjam dan dikembalikan. Tapi yang lebih awal itu disampaikan bahwa itu minta begitu, yang lebih awal. Kecuali pergi curi dari kandang, itu baru kau bilang curi, tipu. Begitu adik. Adik jangan. Itu keledai orang diikat, ditambat. Kata Yesus, lepaskanlah tambatannya, bawa mereka kemari. Iya, apa namanya tuh? Melepaskan tambatannya. Sudah ada persetujuan. Di mana persetujuannya? Yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Makanya kembali kata Yesus kayak gini. Murid-muridku, kata Yesus, di kampung depan ada 2 keledai. Satu induk dengan anaknya. Dia tertambat, kata Yesus. Ambillah keledai itu, bawalah kemari. Jika kamu kepergok, kata Yesus, bilang Tuhan memerlukannya. Sampai diwanti-wanti Yesus,
Jika kamu keciduk, jika kamu kepergok, jika kamu keciduk, maka bilang Tuhan memerlukannya. Tuh ayatnya kayak gitu. Oh, otomatis kan permintaan sudah disampaikan melalui murid-murid untuk menyampaikan begitu bahwa kami pinjam begitu. Tidak ada niat curi di dalam. Dan Gimana sama siapa dia pinjam? tidak tercatat di dalam kitab suci. Nggak ada. Nih makanya kalau nggak tercatat itu ambil sendiri berarti apa? Maleng, bukan pinjam itu. Tidak begini adik sekarang begini. Adik dengar kakak dulu. Sekarang begini. Itu tidak tercatat dalam kitab suci. Kalau adik punya Al-Quran, Nabi Muhammad bilang bisa berkata, bisa menipu dalam 3 hal. Itu jelas tercatat. Nggak ada Nabi Muhammad mengatakan dalam Quran berbohong 3 hal, nggak ada. Terus kalau suruh minum kincing unta, lalu minta maaf ya, kalau nikah anak di bawah 6 tahun, apa melanggar aturan atau tidak? Anak 7 tahun Siti Aisyah tuh, melanggar atau tidak? Kalau masalah menikahi anak-anak di Kristen lebih dulu ada, umur 3 tahun dinikahi. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Tuh, jadi menikahi anak kecil itu lebih duluan ada di kitab Kristen. Dan kalau minum kencing unta, ya, masalah minum kencing itu di kitab Kristen lebih duluan ada. Minum kencing. Kok jangan karang-karang adik kah? Kok sudah tidak ada jalan ini? Ngarang nih saya kasih ayatnya ya. Tidak usah nih, sudah. Saya kasih ayatnya. Nih saya kasih ayatnya ya. Nih. Kalau masalah urusan minum kencing, Kristen jagonya. Nih. Ini dari kitab mana? Dari kitab mana? Kitabnya kitab mana? Nih. 2 raja-raja. Oke? Yusuf, kau jangan buat-buat itu. Kastoran baik itu saya lihat. Ini 2 raja-raja. Mau di sini kah saya bukakan? Hah? Mau di sini kah? Jangan sampai kau buat-buat Yusuf. Kau bisa saja. Enggak mau di sini kah saya bukakan? Mau di sini kah saya bukakan? Nih. Ini Ya. kitab suci dari mana yang kau bawa? Nih 2 raja-raja nih ya. Oke? Ini Alkitab ya. Nah. Oke? Yusuf. 2 raja-raja. Nah. Kau tipu. Bentar dulu. Nih kalau masalah urusan minum kencing Kristen jagonya. Nih. Tetapi ya. Nih 2 raja-raja 18 ya. Nomor 27 nih ya. Tetapi juru minuman agung itu berkata, apakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tainya dan minum air kencingnya? Oh, Jadi begini. bersama-sama Yusuf. dengan kamu. Jadi kayak gini, kalau masalah urusan minum air kencing itu Kristen nomor 1, jagonya lebih dulu ada. Jadi begini. Ini Alkitab. Ini Alkitab Anda nih Alkitab Anda. Ya. Kau dengar dulu itu satu kitab Alkitab. suci, saya tidak menyangkal. Adik, kau dengar. Nanti dibilang saya ngibul atau dusta pula ya. Kau dengar dulu. Itu orang-orang yang saat itu hidup dengan dong punya keinginan daging, pesta pora. Makanya dikeluarkan bahasa itu, mereka yang tidak mau dengar kebenaran, mereka yang hidup dengan dong punya segala macam percabulan, hal-hal yang tidak Gak peduli ya, yang jelas tertulis di Alkitab Anda, tertulis ada. Itu maksudnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan saat itu. Mereka yang hidup dengan dong punya keinginan, kekuatan, dengan dong punya segala macam hal jahat. Biarkan mereka makan dong punya kotoran sendiri di situ. Kita jangan bergabung ke dalam. Itu maksudnya di dalam. Begitu. Iya, jadi itu beda dengan kalian punya Makanya. ajaran. Lalu kau bilang tadi Ishak nikah Ribka 3 tahun itu di mana? Ini Kau kasih tertulis tunjuk dulu. tertulis di Ribka kitab dengan Anda. Kasih tunjuk Ribka dengan Ishak tadi. Tertulis di Kau kitab bilang Anda. Ribka 3 Bentar tahun. dulu, nanti saya kasih itu. Itu kan minum air kencing tertulis di kitab Anda. Kenapa nggak Udah dilakukan? lagi kencing di situ. Lah ini baca minum air kencing di kitabnya. Jadi begini, kembali dulu Yusuf, kau dengar dulu. Ini minum air kencing nih udah dilakukan belum?
Ini kan Tapi kalau udah usah masuk semua hadis, kitab, kau dengar dong. udah kalau udah masuk kitab berarti ini adalah ajaran. Nih. Yang makan Itu di situ air ee-nya kencing unta ke tidak? dan minum air kencingnya sendiri, kayak kencing sendiri. Kau baca dari atas baik boleh, jangan di yang itu saja. Gak apa-apa Yus. kau baca nanti baca nih dua raja-raja 18 mau satu Hai. sekop pun dibaca nggak apa-apa. Ah gitu ya. Kau baca sudah saya jelaskan kau dia punya makna. Ya iya, kalau udah tertera di kitab sucimu, Bu, udah belum dilakukan minum kencingnya. Yusuf ini tidak paham sih, jadi susah nanti jadi berdebat terus begitu. Di sini bukan kencing unta lagi, kencing sendiri yang diminum. Makanya saya bilang kau baca dari atas, jangan kau tuntut ayat yang itu. Duh, Dari atas ada kau duh. baca baik sampai ke bawah baru saya jelaskan kau Ucup. Gak apa-apa, Anda mau baca dari atas tetap juga tulisannya. Ada yang makan tai dan ada minum kencing sendiri, tetap sama ada tulisannya. Persoalannya apa dulu? Persoalannya apa? Perikopnya apa di atas? Persoalannya apa? Lihat judul di atas itu dulu. Jangan kau baca yang itu. Nih. Yerusalem dikepung oleh Sanherib Raja Asyur. Lanjut sampai Judulnya. selesai. Ya, ini ayat 27-nya. Waduh, ini kok Karena- sudah pindah nih. Saya bilang kau baca dari yang dia punya pasal itu. Kau Belum sampai sendiri selesai. yang baca. Nih saya singkatkan ceritanya ya. Nih sudah saya baca semuanya ini. Di situ waktu pengepungan Yerusalem makanan tidak ada. Maka orang-orang kelaparan pada saat itu. Tidak ada bahan makanan dari ceritanya nih. Nah karena tidak ada bahan makanan, orang-orang yang berdiri di tembok itu mereka memakan ee-nya dan minum pakai air kencingnya sendiri. Ade, kabualan Itu itu. ceritanya. Ade kabualan ade. Ade kabualan. Jadi kalau masalah minum air kencing itu lebih duluan Kristen yang mengajarkan daripada Ade. Islam. Tidak, Ade tidak baca baik tadi Yusuf. Mm-mm. Anda itu agama. Anda Tidak nanti baca baca, baik tadi. nanti Anda baca, Anda kan ada Alkitab di situ. Yang sekarang ini kita berdebat di sini, saya tidak mungkin baca terus saya jelaskan di sapu diri sendiri. Ini kita dua, jadi saya minta kau baca sampai selesai baru saya jelaskan kembali untuk engkau. Kalau kau lempar kembali ke Udah saya tadi itu. baca terus saya bicara dan kau kapan lagi? Oh, itu udah saya bacakan tadi. Ya, kau ada tidak baca ceritanya habis. minum air Kau tidak baca kencing habis. gitu. Kau tidak baca Air habis. kencing sendiri diminum. Jadi kalau Anda mempertanyakan masalah kencing tidak unta baca habis. ya di dalam Islam kencing unta kan abad ke-7 adanya. Minum kencing sendiri udah ada duluan di Kristen, macam mana? Kau sapu pus. Gimana? Macet. Ucup. Macet. Tadi jadinya- udah ya. Aduh. Jadi Macet begini ya. Ucup. Bo, macet, Bo. Kau dengar? Iya, dengar Macet. Halo, Ucup. Macet. Dengar kah tidak? Woi, Ucup. Udah. Dengar? Sudah dengar? Udah ya. Udah ada. Oke, jadi sekarang begini kakak mau kasih tau kau nih. Tadi kau terlalu lewat jalur. Yang sekarang saya bicara itu antara versi Yesus dengan Muhammad. Yesus tidak suruh kita tipu, suruh kita buat hal-hal yang tidak. Tapi kau kembali ke sana. Yang tadi kau baca itu, kau tidak baca semua selesai baru saya jelaskan. Toh? Kau suruh saya baca di sini, sedangkan saya mau dengar kau baca selesai, baru saya jelaskan engkau kembali juga kau punya pengikut yang ada komen. Anda aja Anda bilang minum kencing unta aja Anda nggak baca? Ini kan kau lompat gimana? ini musuh. Kamu tadi menuduh umat Islam minum kencing unta, nggak baca juga. Macam mana? Saya tidak menuduh, tapi yang keluar di berita-berita, toh orang Islam sendiri kasih Makanya tunjuk ke Mekah sana. baca dulu hadisnya untuk umat Islam atau bukan itu?
Nah, ini keuntungan untuk orang Muslim, keuntungan besar untuk orang Muslim itu Al-Quran itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya kami umat Kristen itu tidak bisa membaca. Tapi kita punya Alkitab itu di seluruh Al-Quran dunia itu diterjemahkan ke Indonesia. Itu, Nih, makanya saya Al-Quran bilang diterjemahkan ini Al-Quran, ini Al-Quran. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yusuf. Yusuf. Apanya? Ini Al-Quran saya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Dari mana Jadi nggak begini. diterjemahkan? Jadi begini. Aduh. Begini Yusuf, begini, toh, begini. Tadi kan kakak saya bicara, kok tidak terlalu tanggapi saya punya pembicaraan. Tadi kau bilang Ishak dengan Ribka tuh, Ishak nikah Ribka 3 tahun itu, kau sudah tipu, adik. Kau sudah tipu. Dan kakak saya akui bahwa memang kalian diajarkan boleh tipu dalam 3 hal. Itu beda dengan kami yang orang Kristen. Yesus sebagai kita punya nanti kamu baca ya. Ini kitab Kristen menjelaskan Ribka dinikahi umur 3 tahun nih. Baku tipu kowe. Jadi di sini ada jawabannya. Nih, baca kamu bisa baca nanti ya. Di usia 3 tahun padahal di Alkitab Rebeka dinikahi di usia 3 tahun. Baca artikelnya nanti ya. Ini kok tipu lagi, kok tidak mau baca. Coba kau tunjuk-tunjuk ya, kau buat karang-karang sendiri, kau tidak mau baca. Silakan yang tadi masalah Jadi, minuman teman-teman, kucing itu makan kotoran sendiri kau baca, tapi yang ini kau tidak mau baca. Ini ya. Jadi di sini nih ya. Ayat-ayat Alkitabnya dapat kita ambil ya. Ribka menikahi Ishak di umur 3 tahun nih. Jangan dari HP, dari kitab suci. Abraham berusia 36 tahun ketika Ismail lahir. Kejadian 16 nomor 16. Baca Sarah berusia ini kejadian nih bukan kitabmu. Nih suci ada datanya. Bukan dari koper HP. Itu HP bukan kitab suci. Ya iya nanti kau catat dari HP ini. Ya dari HP ini kau catat. Tidak. Ini ayatnya disebutkan ya. Ayatnya disebutkan. Kejadian 16 nomor 16. Terus di sini kejadian berapa? Kejadian berapa nih? Nih kejadian 21 nomor 5. Terus apalagi? Kejadian berapa nih? Kejadian berapa nih ayatnya? Kejadian 13 23 1 sampai 2. Sampai Ishak nih berusia umur 40 tahun ya. Ketika menikahi dengan Ribka, kejadian 25 nomor 20. Kan kayak gitu. Setelah 3 tahun kematian Ribka. Jadi Abraham meninggal pada tahun banyak penjelasannya. Kita lengkap gitu ya. Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Yusuf, dengar. Kakak saya minta sekarang kau buka kitab suci yang tadi kau udah sebut itu. Buka dulu. Dan dalam Anda kitab suci yang Anda pelajari. Anda pelajari, jangan asal tuduh gitu. Kenapa saya suruh buka kitab suci? Anda pelajari. Biar apa? Biar Anda tidak merasa tertipu dengan kitab Anda sendiri gitu, ditipu Anda sendiri. Yusuf tipu. Tadi kenapa Yusuf bisa kasih keluar dari kitab suci? Sudah dijelaskan ayat-ayatnya, tinggal Anda catat dan Anda pelajari. Betul gak Ribka dinikahi umur 3 tahun? Yang sekarang saya buktikan di sini Yusuf. Nah itu di sini Yusuf ya. dengan saya sendiri, tapi ada orang lain. Yusuf punya pengikut hebat di bawah yang dong ada kasih naik ini. Udah saya kasih dalil-dalilnya ya tuh, lengkap sama dalilnya tadi saya kasih. Kejadian 21, kejadian 15, semuanya kejadian 17. Jadi begini Yusuf, kurang apa lagi saya? Ada kurang. Kalau tadi Yusuf bisa buka kitab suci, sampai kitab Anda sendiri Anda lawan. Yang sekarang Yusuf buka HP, bukan kitab suci yang Yusuf baca begitu. Ini tadi saya sebutkan ayatnya, Anda bisa catat ya buat belajar, lalu Anda buka kitab Anda. Salah apa betul yang saya ucapkan? Begini Yusuf, sekarang begini, di sini nih kita butuh jawaban, bukan butuh belajar. Ini kita udah berdebat ini, kita butuh jawaban, bukan diskusi belajar. Yusuf, bukan diskusi belajar.
Kita butuh kebenaran. Jadi saya minta dengan hormat kau buka kembali yang tadi kau udah bilang Ya udah itu jawaban saya. Tadi ada jawabannya. Catat. Bukan. Kamu catat jawaban saya. Ya kamu catat, kamu buka. Habis itu kamu buktikan betul atau tidak omongan saya. Ibu yang buka. Saya udah kasih jawabannya. Ya ayatnya di mana aja. Jadi begini Yusuf, kembali lagi ke yang tadi kau udah buka kitab suci, kau udah jelaskan tentang makan kotoran manusia tuh. Maksud saya, Yusuf kembali buka kitab suci yang tadi ada. Kau sembunyi kitab suci di mana? Baru kau buka HP. Ini yang saya tanya. Kau buka kitab suci bukan buka Ada di HP sini tuh. ada di dua-duanya saya punya. Buka kitab suci yang saya minta buka kitab suci bukan buka HP. Kenapa kau tidak buka kitab Terus? suci? Kau buka HP. Buka kitab suci sudah. Saya sekarang. menjabarkan ayatnya apa saja. Buka kitabnya Anda. Ini kitab Anda, malas buka Anda gitu. Anda saya udah kasih jawaban di ayat berapa sudah saya kasih jawabannya. Seharusnya Anda catat, baca kitab Anda. Kok malas Anda baca kitab sendiri? Bukan malas. Tadi kau sudah baca, kau Baca tidak bilang saya sendiri malas. kitabmu. Gimana sih Tadi malas kau sekali sudah baca kitab sendiri, malas. Bukan masalah Mana mau tahu-taunya ngotot aja. Bukan masalah Tapi baca malas, kitab Yusuf. sendiri nggak mau. Kalau Yusuf Wah, yang ya baca, emang. Yusuf yang baca, nanti tidak ada tercatat yang tadi Yusuf bilang itu Ishak nikah. Saya udah sebutkan ayatnya. Saya sudah sebutkan jawabannya, ayatnya sudah saya kasih tahu semuanya. Anda tinggal catat dan buka kitab Anda. Jangan malas baca kitabnya. Ya. Gimana sih? Ini kitab Anda. Ini Yusuf. Ini kitab Anda. Apa Anda malas? Anda malas baca kitab sendiri gitu? Oh, itu kitab suci saya. Kan begini Ucup yang sudah sediakan kitab suci semua di depan. Ucup baca seperti yang tadi lagi. Ucup pada baca itu maksud saya. Baca di kitab suci bukan di HP. Saya menyediakan jawaban baik dari bentuk elektronik ataupun kitab. Ketika saya menyediakan jawabannya, Anda dengarkan jawabannya lalu Anda catat. Setelah Anda catat, baca kitab Anda, itu yang betul. Bukan saya yang bacain khotbah di gereja. Bacain khotbah di gereja kayak gini kagak ada. Bukan gereja di sini. Aduh, saya kasih jawaban. Yusuf ini Jawabannya bagaimana? yang saya kasih. Apanya yang gimana? Yusuf ini, coba dengar dulu baik-baik. Yusuf dengar baik-baik. Sekarang ini kitab suci ada di Yusuf punya tangan. Toh, itu dengan bahasa Indonesia yang kita punya bahasa sama-sama. Tadi kau sudah baca, yang tadi kau mau benarkan itu kau sudah baca. Maksud saya sekarang ini kau baca lagi tuh di kitab suci. Tadi kau sebut saat nikah Ribka 3 tahun itu kau baca supaya udah disebutkan ayatnya, kamu yang pelajari dan baca. Datanya udah dibawakan. Udah dibawakan, Anda catat. Bawa, saya catat. Anda ambil pulpen catat. Ini saya kasih jawabannya. Di mana aja ayatnya, catat. Nanti Anda buka baca kitab Anda, jangan malas. Kamu itu, Bu, malas baca kitabnya. Malas belajar kitabmu sendiri. Saya udah sebutkan ayatnya, dicatat kagak, baca kagak mau, ngotot iya. Gimana? Kalau orang diskusi itu, lawan bicaranya itu diperhatikan. Putus-putus dia, teman-teman. Jaringannya jelek itu. Jaringannya putus-putus, kenapa itu? Iya. Manja kali, saya udah kasih jawaban, saya disuruh pula baca kitabnya. Aneh. Kalau udah jawaban dari saya tuh dicatat, ya pakai pulpen, tulis, terus Anda buka kitab Anda, ayat apa yang saya sebutkan, baca kitab Anda, bukan saya yang baca. Masa kitab sendiri aja malas bacanya.